Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum. Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Sekarang itu ditemani artis Korea ya. Artis Iya, Korea. ada Alvan Ustadz, Alfa. Alvan Torik ini Ustadz. Jadi nggak sendirian lagi. Jadi Iya. Alhamdulillah. ada yang nemenin ketika di Gojoloki Ustadz ya. Di Indonesia Masya ini Allah. Ustadz ya. Sudah di Indonesia, sudah beraktivitas. Besok sudah ada acara MUI ke Jokerto, kemudian langsung acara Polda Jatim. Oke. Ya, Bismillah bergerak. Mas Dani. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga lancar Ustadz untuk agendanya. Amin, amin. Sesat tukar pasangan. Nah, sebuah fenomena Ustadz ya, ada yang menyebutkan memang ini untuk konten saja begitu ya. Tapi kalau misalkan sudah disaksikan para Iya, dipublish ya. pemirsanya, nah itu malah menjadi hal-hal yang tidak Iya. tidak patut ya untuk bisa dicontoh. Nah, seperti apa Ustadz Fauzi? Monggo Ustadz. Terima kasih Mas Dani dan Mas Alvan. Saya ucapkan selamat malam buat mitra muslim semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sepintas kajian ini Mas Dani ya Iya. agak serem ya. Mm-mm. Karena ini sangat serius sekali ya. Mm-mm. Tetapi bagi saya pribadi, pemuda juga harus tahu tentang hal ini. Jadi karena misalnya masih muda lalu kemudian terlena dengan situasi masa remaja itu, lalu kemudian tidak update ya tentang aliran-aliran sesat. Nah, ini mitra muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti jadinya pemuda yang salah arah, Mas Dani ya. Salah tersesat. mengidolakan siapa yang semestinya dia di dengan masyarakat, terutama di era per-YouTubean, Mas Dani ya. Kita sebagai pemuda harus mampu mengidentifikasi person-person yang menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan agama. Kita jangan sampai terjebak pada tampilan-tampilan atau panggilan-panggilan yang di-framing oleh orang-orang tertentu yang kemudian dengan panggilan itu kita menyamakan seorang Gus di Jawa Timur itu kan menunjukkan bahwa pertama dia punya nasab baik, ya, keturunannya ulama, keturunannya kiai. Yang kedua, seorang Gus itu seseorang yang punya integritas keilmuan yang diakui ya oleh semua pihak ya, semua pihak. Makanya Gus Dur itu dipanggil Gus. Kemudian Gus Baha. Jadi jangan bermain-main dengan terminologis ini. Maka kita mitra muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu tahu ini Gus beneran atau gas ini ya. Ini Gus beneran atau gas. Siapapun yang mengaku Gus tapi tidak punya integritas keilmuan, maka kita harus menutup rapat-rapat ya apa yang beliau sampaikan tanpa kita punya perasaan benci, perasaan dengki kepada orang lain. Ya, kan kadang begini Mas Dani ya. Orang-orang tertentu menggunakan tasawuf itu pada sasaran yang tidak tepat ya. Ketika misalnya secara fikih kita mengidentifikasi keilmuan seseorang, lalu kemudian kita kena klaim hasud lah, iri lah, dan lain sebagainya. Padahal ini wilayah fikih ya, wilayah fikih ini semua bisa diidentifikasi Mas Dani ya. Semua bisa diidentifikasi seperti misalnya begini. Orang sholat, di pertengahan sholat kentut, ya kentut. Ini kan urusan fikih. Bisa kita identifikasi kalau sholatnya itu salah. Bisa kita identifikasi kalau sholatnya itu batal. Begitu juga dengan pola-pola dakwah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan membawa sampel Gus, Ustadz dan lain sebagainya. Tidak mudah kita terima begitu saja jika
integritas keilmuannya belum memadai, sehingga terminologis itu jangan diarahkan kepada paham yang menyesatkan, ya. Karena memang fungsi ulama itu kan himayatul ummah, ya, merawat umat. Gimana umat itu, kalau kata Yahya bin Mu'ad, fungsi seorang ulama, al ulama yahfazunahum min naril akhirah. Punya tugas untuk menjaga umat ini agar umat ini tidak sampai tergelincir yang kemudian mengantarkan dia masuk ke lubang neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, sebab ini kan jejaring sangat luas, Mas Dani. Bisa jadi yang menyimak malam ini juga ada yang fans beratnya Gus Samsudin. Karena followernya banyak. Iya, ya. Betul. Tapi sekali lagi saya tegaskan, kami mengkaji tentang apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu bukan karena benci, tapi ini wilayah fikih yang harus diluruskan. Bahkan kalau misalnya apakah itu sudah termasuk penyimpangan, saya kira walaupun itu bergurau, itu adalah penyimpangan. Karena di Majelis Ulama Indonesia itu sudah ada parameter yang jelas bahwa orang itu dikatakan sesat, dikatakan menyimpang apabila di antaranya adalah keluar atau bertabrakan dengan sesuatu yang mujma' alaih. Mas Dani, ya. Sesuatu yang mujma' alaih, sesuatu yang memang disepakati oleh para ulama, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah bagaimana Gus Samsudin itu membuat video dengan boleh bergantian pasangan, ya. Itu kan sebenarnya budaya barat, ya. Budaya barat, dan sangat tidak etis sekali kalau misalnya itu semua dijadikan sebagai modus edukasi, ya. Saya katakan modus, ya, bukan edukasi tapi modus, ya, atas nama edukasi. Karena dalam dunia pendidikan, edukasi itu tidak boleh bertentangan dengan nilai keislaman. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Karena itu dalam konsep usul fikih itu namanya at-ta'arud. Mana bisa kita mengatakan itu sebuah edukasi kalau ternyata di dalamnya ada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan di sini mitra muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu jelas, ya. Kita sering baca ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas kita minta kepada Allah agar kita tidak terjebak kepada paham-paham yang menyesatkan, di antaranya ya seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, ya. Kalau dalam konteks ini adalah apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin, saya kira tukar pasangan itu jangan dibuat main-main, apalagi atas nama edukasi. Edukasi dari mana? Kan pertanyaan begitu. Edukasi dari mana? Jelas itu bertentangan dengan mujma' alaih. Kita di dunia pesantren, di dunia keulamaan, di dunia keilmuan, ada banyak literatur, Mas Dani, ya. Literatur, ada Qurratul Uyun, ya. Ada Kitabun Nikah. Kemudian banyak sekali kitab-kitab itu yang menjelaskan tentang hubungan suami istri, yang mohon maaf di dalamnya juga ada vulgar, tapi ada kode etik sosial yang tidak semua ilmu harus tersampaikan, ya, secara vulgar di tengah-tengah masyarakat. Begitu, Mas Dania. Seperti misalnya saya kira di Suara Muslim pun tidak ada sampai persoalan rumah tangga itu yang diurai, dikupas secara mendetail, ya, hingga sesuatu yang didengar oleh masyarakat itu menjadi saru. Jadi ada hal yang memang tidak boleh terungkap secara vulgar oleh masyarakat, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun itu atas dasar ilmu. Apalagi ini tidak atas dasar ilmu. Di sini mitra muslim, teman-teman sekalian yang muda maupun yang tua,
saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Ibnu Sirin. Saya kira kalau di Suara Muslim, saya pastikan sanadnya jelas, Mas Dani ya. Ya, dan insya Allah di Suara Muslim pengisinya ini insya Allah banyak yang ahli hadis ya, bukan ahli hadas ya. Sanadnya harus jelas. Jadi boleh kita belajar tentang ilmu sains dan teknologi dari siapapun, Mas Dani ya. Kepada siapa kita belajar boleh. Tetapi urusan agama kita tidak boleh kita mengakses belajar dari sembarang orang. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian daripada agama. Maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kamu lihat, kamu ini dapat ilmu agama dari mana? Nah, mitra muslim yang berbahagia, teman-teman yang menyimak kajian kita kajian kita pada malam hari ini, kita juga perlu selektif ya. Jangan sampai ini kayaknya keren ini. Jadi ada banyak kayaknya beberapa waktu lalu juga Mas Dani ada orang yang melakukan pengeboman di Sarinah ya. Dan dulunya juga banyak. Itu saya kira karena salah paham memilih seorang ustadz. Nah, maunya taubat tetapi malah jahat gitu kan, maunya jihad tapi malah jahat. Nah ini karena persoalan salah memilih seorang guru. Dari sini mitra muslim kita harus punya parameter yang jelas. Parameter yang jelas bagaimana? Bahwa kita tidak boleh ikut kepada oknum-oknum tertentu yang bertentangan dengan manhaj besar kelompok besar di Indonesia. Kalau saya boleh menyimpulkan Mas Dani ya, di Indonesia itu kalau mau dibuat rujukan, silahkan kita rujukan kepada Majelis Ulama Indonesia. Silahkan kita rujukan kepada Muhammadiyah. Silahkan rujukan kepada Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas besar lainnya yang memang oleh undang-undang dilindungi ya. Jangan kita ikut kepada oknum-oknum tertentu yang kemudian kita terjerumus kepada paham-paham yang tidak diinginkan. Justru ini merugikan kepada kita bersama. Nah, pemuda, pemudi, bahkan orang tua sekalipun harus paham betul tentang persoalan ini. Tetapi ada pula yang kadang disalahpahami, Mas Dani ya. Di lingkaran kita ada sesuatu yang mukhtalafun fih di usul fikih itu. Mukhtalafun fih itu sesuatu yang memang perbedaan di ranah khilafiyah furu'iyah. Kalau urusan begini kita saling menghargai Mas Dani ya. Muhammadiyah dengan NU ya beda, ada yang kunut, ada yang enggak, zikirnya keras, ada yang enggak gitu ya. Kemudian puasanya satunya dengan ruqyah, satunya dengan hisab ya. Kalau orang Madura pendekatannya itu dengan mercon Mas Dani ya. Kalau mercon sudah bunyi berarti itu sudah hari raya Idul Fitri itu ya. itu orang Madura ya. Sah-sah saja. Itu kita tidak boleh saling hujat sana sini kalau wilayahnya adalah wilayah furu'iyah. Tetapi kalau wilayahnya wilayah usuliyah yang mujma' alaih ya, maka saya kira semua harus sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini tidak boleh diikuti. Ini tidak boleh diidolakan oleh siapapun karena ini menjerumuskan, menyesatkan kepada umat. Dan ini adalah tidak hanya menjadi tugas seorang ulama, Mas Dani ya. Ini juga menjadi tugas pemuda-pemudi yang saat ini, malam ini juga berpartisipasi melalui radio Suara Muslim Network ini. Termasuk yang jomblo-jomblo juga berpartisipasi berjuang dengan cara yang benar. Begitu Mas Dani. Masya Allah, luar biasa Mitra Muslim ya. Terima kasih Ustaz Dr. Nur Fauzi Palestin dari Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Jadi kan memang harus diluruskan ya Mitra Muslim, salah satunya tentang pemahaman soal literasi keagamaan ya, penyebutan gelar Gus ya. Jadi nggak semua orang itu bisa dipanggil kiai begitu ya, dipanggil Gus Mitra Muslim kalau tidak punya sanad yang jelas atau silsilah yang jelas tadi kata Ustaz Nur Fauzi Mitra Muslim. Yang kedua beliau juga menyebutkan kalau tadi video yang disampaikan atau ditayangkan tujuannya untuk bisa memberikan edukasi, setuju nggak Yupi? Kan nggak ya? Enggak Alvan ya? Banget. Nggak banget ya? Enggak banget. Karena kan kalau orientasi pendidikan itu kan
harusnya menampilkan citra yang positif. Iya. Ya ini nggak banget ya. Nggak banget begitu. Nggak banget. Ya. Sampai tukar pasangan terus di ganjarannya itu surga gitu loh. Iya. Ini sangat ngawur Iya, ya. ngawur gitu loh Dan. Tidak berlandaskan, apalagi juga ini ada patokannya mitra musim ya, bersumber dari hadis Al-Quran, itu kan sangat tidak benar sekali. Nah itu harus hati-hati mitra musim ya, termasuk juga di malam hari ini nanti silakan boleh untuk turut berpartisipasi ya, beropini juga mitra musim ya, bisa. terkait memang hati-hati aliran-aliran sesat ini mitra musim ya. Iya. Jangan karena viral kemudian kita langsung ngikut saja sebagai pemuda ya, tapi kita juga harus punya dasar agar kita tidak sama-sama ke jalan Syaratnya yang gitu ya, yang Dan. sesat tadi begitu ya. Kita jeda dulu Ustadz dan juga mitra musim, nanti kita akan bacakan beberapa WA dan komentar ya di Instagram Suara Muslim begitu ya. Kami akan segera kembali tetap dalam Lini Masa. Lini Masa.